Masjidul Ikhlas Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Jemaah sahabat Masjidul Ikhlas rahimahullah. Pada kesempatan malam Ahad ini saya ingin menyampaikan satu tema yang dari ayat Al-Quran agar sedikit bervariasi. Saya ingin sampaikan bahwa pertama, fungsi akal itu adalah sebenarnya untuk menopang keimanan seseorang. Jadi iman itu di antara definisinya adalah kita meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Kemudian oleh ulama yang lain dijelaskan bahwa la yusammal imanu imanan illa yata'allamu bil ghaib. Tidaklah iman itu dinamakan iman atau keyakinan kecuali berkaitan atau berhubungan dengan sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak kasat mata. Kita percaya kepada Allah, Allah tidak nampak. Kita percaya kepada Rasulullah, Rasulullah tak pernah berjumpa kita dengan beliau. Kita percaya adanya surga dan neraka, surga neraka itu tidak nampak. Nah, tidaklah dinamakan iman kecuali objeknya itu gaib. Nah, disinilah kadang hati manusia bergejolak. Kemudian di dalam Al-Quran Allah menyampaikan beberapa ayat yang ketika itu disampaikan dan kita mempergunakan akal kita, maka gejolak yang ada dalam hati kita itu akan turun. Nah, di antara ayat-ayat yang saya senangi itu adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan berkaitan kita diperintah untuk berpikir. Di antaranya tadi dalam rakaat pertama saya membacakan surah Al-Qasas ayat yang ke-71 yang artinya qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykum al-laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, bagaimana pendapat kalian wahai penduduk Mekah, wahai manusia, jika Allah menjadikan malam ini sarmadan selamanya, forever, gak ada siang. Man ilahun ghairullah yaqibul bilha. Tuhan siapa? Siapakah Tuhan yang mampu untuk mendatangkan untuk kalian sinar? Afala tasma'un? Apakah kalian tidak mendengar? Nah, kemudian ada analisa dari ulama tafsir. Kenapa ayat ini ditutup dengan ungkapan afala tasma'un? Kenapa kalian tidak mendengar? Karena nasihat itu akan lebih berkesan ketika disampaikan pada malam hari. Catat Mas Toto, nasihat itu akan lebih berkesan dan didengar apabila disampaikan pada malam. Dan penerimanya itu sebelum dinasihati dikasih makan, kenyang dulu. Yaitu teorinya demikian. Papri itu nyandar di tiang, ular segede tiang itu kalau habis menelan korbannya itu kira-kira diotak-atik ganas sama numbuk itu. Jadi sebelum dinasihati orang itu kasih makan. Setelah dikasih makan baru dinasihati pada malam hari. Insya Allah tembus itu nasihatnya. Afala tasma'un. Jadi nasihat itu apabila disampaikan pada malam hari akan lebih berkesan dan lebih diterima. Kemudian dilanjutkan pada ayat yang ke-72. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, bagaimana pendapat kalian wahai manusia, jika Allah menjadikan siang ini terus-menerus, siapa yang akan mendatangkan malam tasbih Nabi yang kalian akan beristirahat di dalamnya? Afala tubsirun? Mengapa kalian tidak melihat? Nah, ayat ini ditutup dengan afala tubsirun. Kalau mau melakukan observasi, melakukan penelitian, jangan pada malam hari. Mau beli mobil motor, ceknya itu jangan malam hari. Nanti pasti ada sesuatu yang kurang. Ya Pak Dosen itu mekanik, kerjanya siapa malam?
siang, karena dengan siang itu akan lebih detail. Kemudian pada ayat 73 Allah menyampaikan wa bir rahmatihi, dan di antara rahmatnya adalah Allah menjadikan malam dan siang agar kalian pada malam hari bisa beristirahat, wa litabtagu fi, dan pada siang hari kalian bisa mencari anugerah karunia Allah dengan mencari rezeki bekerja. Wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian itu bisa bersyukur. Kehidupan manusia itu bagikan roda. Kan sering kita dengar, tapi merasanya kadang-kadang nggak mau. Teorinya tahu, tapi ngerasanya nggak mau. Maunya itu adalah tanggal muda, Mas Gunawan. Maunya tanggal apa? Ini tanggal berapa nih, Pak Tos? Ini kira-kira malam apa siang nih? Hati manusia itu kalau tanggal muda, kalau ibarat cuaca itu malam apa siang hari manusia? Siang ya. Tapi kalau lagi tanggal 20 sampai 25 itu maghrib. Maghrib. Maunya gelap. Padahal antara siang dan malam itu ada rahmat Allah. Terus analoginya seperti ini. Puasa itu yang paling nikmat ketika apa? Berbuka. Berbuka itu nikmat gara-gara mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari kita nggak makan. Loh, seperti itu kan. Jadi nikmatnya sesuatu itu harus melewati berdarah-darah bahasanya. Nah, kalau kita siang dulu, duitnya ada terus, nanti nikmat itu nggak berasa. Jadi dikasih nikmat biasa-biasa aja. Ya, kalau makan-makan padang terus itu ya nggak enak juga Pak Pri. Ya, seminggu sekali nasi padang, habis itu warteg, habis itu juga masakan istri itu nanti nasi padang bisa enak. Jadi ketika kita mengkaji ayat-ayat yang model seperti ini, hati kita akan tunduk kepada Allah. Kalau hati sudah tunduk, disuruh sholat tahajud itu ya enak, suruh sholat berjamaah juga nggak meles, karena hatinya tunduk. Nundukin hati dan pikiran itu gak gampang. Bergejolak terus itu manusia. Misalnya di contoh, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habba, dan seterusnya. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah bagaikan sebutir biji habba, dan akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat dan seterusnya. Nah itu kadang-kadang kita akan mana? Benar, yakin apa enggak? Dompet hari Jumat apa Pak Denisa, merah, biru, hijau, terus yang depan itu warnanya apa? Kira-kira yang dikeluarin niatnya sih mau merah, tapi nyampe di masjid, wah ini kalau ada sholat Jumat makan abu-abu. Ya kan? Nah itu kadang-kadang kita digoda oleh hal-hal yang seperti itu. Untuk meyakinkan gejolak di dalam hati itu gak gampang. Harus otak kita, pikiran kita ditundukkan, udahlah yakin dengan sedekah balasannya itu tidak harus berlipat, tapi kadang kita dihindarkan dari musibah. Mas Gunawan yang sehat terus, alhamdulillah. Mas Gunawan mau sakit gigi selama sebulan, terus dikasih duit 10 juta. Kira-kira mau apa kayak itu sebulan? Ayo ya, atau sih ya Pak Pri ya. Pak Pri mau sebulan 10 juta, tapi sakit gigi terus. Akhirnya nasi padang kan. Nah, kita itu dihindarkan dari musibah, itu adalah merupakan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, laut yang paling nikmat itu adalah al-ju', lapar. Seenak apapun perlu kalau kenyang, kira-kira makanan enak apa Mas? Nah, walaupun pakai sambal goreng plus tempe goreng, terus ada pete lagi, itu kalau malam-malam warung udah pada tutup, rasanya akan nikmat. Kurang lebih demikian dari ayat-ayat seperti ini, agar pikiran kita tenang, tunduk. Kalau sudah tunduk, ibadah sunnah apapun itu akan ngakir sendiri, Mas. Gak usah berangkat, gak usah. Tapi kalau hati kita udah enak aja, itu perintah Allah akan kita laksanakan. Mudah-mudahan iman kita dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tunduk kepada Allah sehingga hidup kita akan dipenuhi dengan
ridho dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.